Om Swastiastu, Rajeng Semeng, Rajeng Siang, Rajeng Wengi. Perkenalkan, namaku Adam Dwi Gradianto dan temanku Maria Humiras dari tim KKN PPM UGM Ajeng Selemadeg 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mensosialisasikan apa sih public speaking itu, khususnya di part kedua ini, kami akan menceritakan tips-tips bagaimana melakukan public speaking dengan baik dan sebenarnya jenis-jenis public speaking itu ada apa aja. Ini adalah part kedua dari kegiatan public speaking. Yang pertama sudah dilakukan sosialisasinya pada hari Senin kemarin. Baiklah, selanjutnya. Jadi daftar isi pada sosialisasi hari ini, kali ini itu ada jenis-jenis public speaking yang nantinya akan dibagi menjadi informative speaking, persuasive speaking, speaking to actuate, dan speaking to entertain. Sama ada tips public speaking, yaitu sebelum public speaking atau persiapan, dan saat public speaking. Langsung kita mulai saja ke jenis-jenis public speaking. Jadi, jenis-jenis public speaking ini tuh ada beberapa yang sering digunakan di beberapa situasi, tergantung situasinya, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah informative speaking. Nah, tujuan dari informative speaking ini adalah untuk menyampaikan suatu informasi mengenai topik atau masalah tertentu. Nah, public speaking ini dapat dikatakan sebagai pidato informatif. Nah, contoh dari informative speaking itu ada apa aja sih? Ada presentasi bisnis, seminar di perguruan tinggi, terus ada presentasi kelas di sekolah. Nah, presentasi itu sebenarnya apa? Presentasi itu adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak, atau salah satu bentuk komunikasi presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Nah, secara garis besar, presentasi ini tuh dirancang untuk menjual atau to sell, terus untuk menjelaskan atau to explain, atau untuk memotivasi seseorang audience, atau to motivate. Nah, tujuan presentasi ini tuh ada beberapa ya. Ada untuk mempertunjukkan seperti layanan, produk, atau sistem, kemudian ada untuk membentuk sesuatu citra atau strategi, kemudian untuk menghibur kolega atau orang luar, kemudian untuk menjual suatu konsep, suatu produk atau suatu ide, kemudian untuk mewakili suatu kelompok, perusahaan atau departemen, kemudian untuk mempromosikan sikap dan cara bekerja, kemudian yang terakhir adalah untuk mengusulkan suatu penyelesaian atau konsep baru. Selanjutnya, yang kedua itu adalah persuasive speaking. Nah, public speaking jenis ini itu bertujuan untuk persuasi, sehingga mempengaruhi dan mengubah pendapat lawan bicara untuk mendukung atau tidak menyukai suatu subjek. Nah, persuasive speaking ini mencoba mengubah cara pandang audiens memandang sebuah ide atau produk atau orang dan sebagainya. Contohnya, penjualan dan pemasaran untuk menarik minat terhadap suatu produk. Nah, salah satunya itu adalah pidato. Pidato itu adalah suatu penyampaian gagasan atau pikiran ataupun informasi dengan tujuan dari pembicaraan kepada orang lain dengan cara lisan. Nah, bagaimana sih cara membuat suatu pidato itu menarik dipandang oleh audiens? Jadi yang pertama adalah ketahui audiensmu itu siapa. Kedua itu adalah tema harus mempunyai ruang lingkup dan batasan yang jelas agar tidak lari kemana-mana. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan waktu dan situasi. Yang keempat adalah harus menarik minat pembicara. Yang kelima ada judul pidato harus relevan, singkat, dan hal yang membuat pendengar tertarik. Dan yang terakhir adalah tema harus ditunjang dengan bahan lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis pidato. Nah, pidato yang pertama itu adalah informatif atau memberitahu. Pidato informatif ini adalah pidato yang bertujuan untuk memberitahu suatu informasi. Yang kedua adalah pidato persuasif atau mempengaruhi. Ini adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran halayak atau pendengar melalui pengondisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan atau respon pendengar terhadap gagasan, isu, konsep, ataupun suatu produk. Nah, yang terakhir adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif ini adalah pidato yang bertujuan untuk menyenangkan atau menghibur suatu pendengar. Nah, yang ketiga adalah speaking to actuate. Nah, sebenarnya speaking to actuate ini mirip-mirip dengan yang persuasif karena sama-sama meyakinkan seseorang. Tetapi di speaking to actuate ini lebih tinggi tingkatannya. Jadi sampai orang-orang itu
bertindak sesuatu. Nah, tujuannya dari speaking to actuate ini adalah memotivasi orang untuk mengambil langkah tertentu atau bertindak. Jadi sebenarnya speaking to actuate ini jarang digunakan atau ditemui di kehidupan sehari-hari, ya. Soalnya speaking to actuate ini kadang-kadang dipakai untuk seperti perang gitu. Selanjutnya adalah speaking to entertain. Berbicara untuk menghibur sesuai suasana, bisa emosional atau humoris. Contohnya seperti pernikahan, pemakaman, pesta kelulusan, pesta pensiun, dan lain-lain. Nah, salah satu faktor yang sangat penting untuk membuat pidato ini efektif adalah menambahkan sentuhan pribadi. Sebenarnya speaking to entertain ini adalah public speaking yang paling sering kita temui ya. Nah, salah satunya itu adalah MC atau Master of Ceremony. Jadi MC ini bisa dipanggil, biasa disebut juga pemandu acara, pengendali acara, atau pembawa acara. Nah, MC ini adalah orang yang bertugas memandu acara dan bertanggung jawab atas kelancaran dan suksesnya suatu acara. Nah, dalam pelaksanaan MC ini, MC itu bertugas sebagai tuan rumah atau tuan rumah suatu kegiatan atau acara. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Silakan Maria. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tips bagaimana cara menaklukkan public speaking dari persiapan sampai saat public speaking. Next. Nah, yang pertama dari saat persiapan. Yang harus kita siapkan yaitu mental kita harus rileks. Atasi rasa gugup dengan menarik nafas panjang dan dalam. Menggerakkan badan sedikit untuk sekedar melemaskan otot yang kaku, berdiri tegap lalu tersenyum. Oh ya, bahkan ada loh meditasi demi menenangkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk fisik teman-teman, jangan lupa untuk menjaga mulut dan tenggorokan untuk selalu basah. Untuk itu, siapkan air putih yang siap diminum jika dibutuhkan. Jangan makan dan minum yang akan mengganggu organ tubuh minimal 1 jam sebelum tampil. Misalnya nih, minuman bersoda, makanan berlemak, makanan pedas, ataupun asam. Nah, yang selanjutnya kita pun harus menguasai materi dengan membaca literatur, menyusun kerangka materi. Yang terpenting adalah menguasai materi tersebut. Next. Nah, saat melakukannya, untuk teknik vokal yang pertama intonasi. Intonasi itu nada bicara harus pas dan tepat, sehingga audiens dapat menangkap makna dari pembicaraan sesuai dengan yang dimaksud. Yang kedua yaitu artikulasi, yaitu pelafalan atau pengucapan kata demi kata secara benar dan jelas. Contohnya nih, pembicara harus mampu mengucapkan kata dalam bahasa Inggris head, heart, health, heart dengan benar. Oke, next. Selanjutnya, aksentuasi, yaitu penekanan pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Terus selanjutnya itu ada pemenggalan kalimat, yaitu pemenggalan kata yang pas, menjaga kesatuan kalimat, sehingga mendukung makna yang tersurat dan tersirat. Seorang pembaca harus mampu menentukan di mana koma, dan yang pas untuk curi nafas. Selanjutnya yaitu ada perubahan nada, kecepatan, dan volume suara. Ini adalah 3 hal yang harus diperhatikan teman-teman saat melakukan public speaking. Oke, next. Ini ada bahasa tubuh yang boleh dilakukan dan jangan dilakukan. Yang boleh teman-teman lakukan, yang pertama itu melangkah dengan tenang dan yakin. Yang kedua, cari tempat berdiri yang tepat di posisi yang dapat dilihat semua orang. Yang ketiga, berdiri tegak, jangan membungkuk. Yang keempat, menatap audiens. Selanjutnya, berjalan di sekitar panggung untuk tergantung jenis panggungnya. Selanjutnya itu memberikan mimik dan ekspresi yang sesuai. Dan yang jangan teman-teman lakukan, yaitu yang pertama, berdiri dengan kaki sebelah, lalu berdiri dengan loyo atau kaku, selanjutnya berdiri dengan kurang seimbang, lalu bersandar pada mimbar, menggoyang-goyangkan badan yang tidak perlu, berdiri dengan tidak tenang, dan berdiri terlalu santai ataupun rileks. Next. Sekarang kita akan membahas penyebab kegugupan. Yang pertama itu biasanya karena pengalaman pertama. Lalu yang kedua, suasana baru yang teman-teman belum kuasai. Selanjutnya itu merasa menjadi pusat perhatian. Yang keempat, merasa berbeda atau tidak percaya diri. Selanjutnya, trauma masa lalu. Dan yang keenam, perasaan tidak siap tampil. Next. Nah, sebenarnya gejala gugup itu wajar teman-teman. Gejalanya itu yang pertama, detak jantung semakin cepat, lalu lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang perut ataupun mual, mata berair, ataupun lupa materi. Nah, next.
Gimana sih cara kita untuk mengatasi kegugupan? Nah, di sini tuh ada beberapa kiat untuk mengatasi kegugupan. Yang pertama itu tenangkan diri, yang kedua bersikap nothing tulus saja, terus yang ketiga kelola pernafasan, selanjutnya visualisasi, dan yang selanjutnya jangan lupa teman-teman harus latihan, berbicaralah dengan lantang dan keras, lalu lontarkanlah humor yang wajar, fokus untuk rileks dan jangan lupa untuk bergerak. Oke, berikut referensi materi kami. Selanjutnya, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan materi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Matur suksma.